Dan ini malam hari, sekarang kita lagi di Ketapang ya. Ketapang. Kabupaten Provinsi Kalimantan Barat. Nah, ini di samping saya ini nanti perkenalkan sendiri ya, abang-abang berdua nanti perkenalkan sendiri, dan topik kali ini mungkin ya cukup ringan lah ya, bukan topik berat, dan kita akan cerita banyak, sharing sedikit lah soal pengalaman dari dua abang ini ketika pertama kali mereka datang ke Ketapang, lalu kemudian sudah berapa tahun di sini, dan kenapa mereka merasa betah di Ketapang. Oke, saya sapa dulu, abang bagaimana kabarnya? Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Ya. Terima kasih. Kabar bagaimana hari ini? Kabar hari ini, Alhamdulillah, baik-baik semua ini. Oke. Berkat semesta. Berkat semesta. Oke, sekarang panggilannya nih bang. Kalau panggilan saya kecil itu sebenarnya KI. Jadi KI ini punya sejarah sebenarnya. Jadi KI itu adalah nama seorang Raja Bima sebelum diislamkan. Jadi saya jadi tidak jelas ini. KI aslinya dari mana ini? Oke, sambil Saya ini dulu. Saya asli itu daerah dari Kecamatan Reo, Reo. Kabupaten Manggarai. Jadi Kabupaten Manggarai itu merupakan wilayah Flores paling barat. Paling barat. Tetapi kalau secara geografis Reo itu bukan paling barat. Paling barat itu di Labuan Bajo. Ini berarti satu daerah dengan Bang Joni Platen ya? Itu saya. Oke. Satu kampung. Oke, sebelum kita lanjut nanti, sekarang ini abang saya satu ini, bang siapa nih? Perkenalkan dulu lah. Oke, baik, selamat malam. Saya Saya Jack Ramon. Saya juga sama dari Reo. Kalau Bang Kaiman tadi itu kan dia Reonya Reo Pantai. Reo Pantai ya. Tanya, saya di gunungnya di Selura. Itu 1 jamnya dari Reo itu. 1 jam ya. Dan saya di Ketapang ini baru 5 tahun lebih. Kalau Bang Kaiman udah berapa tahun di sini? Saya Ketapang dari 2010, berarti sudah berapa tahun? 2011. Saya masuk Kalimantan Barat itu 2008. Kemudian ke Ketapang, khususnya Kabupaten Ketapang itu 2012. Oke, 2012 ya. 2012. Berarti sudah berapa tahun ya? Sekitar 8 tahun. 8 tahun ya. Masuk 9. Berarti Bang Jack ini berarti baru 6 tahun ya? 6 tahun. Dulunya saya di Skadau 2013 sampai 2014 balik ke Malang, kemudian kembali ke Skadau lagi dari 2015 sampai 16, baru ke Ketapang, yaitu di Sandai. Saya datang pertama kali ya di Sandai. Nanti kita akan ceritakan itu. Siap. Tapi oke, ini dua abang kita nih, semuanya dari Nusa Tenggara Timur. Khususnya itu di Pulau Flores ya. Ya. Pulau Flores. Teman-teman semua pasti sudah tahu lah Pulau Flores. Ini ada Bang Kaiman, ini ada Bang Jack. Oke, Bang Kaiman. Sudah 8 tahun kan abang di sini. Siap. Nah, di sini aktivitas abang itu seperti apa, Bang? Sebelum saya Kenapa sampai abang tiba di sini sih? Itulah ini yang perlu cerita Iya. menarik ini. Cerita menarik ini, saya kekat ke Kalimantan Barat itu sebenarnya tuh karena apa itu? Karena cinta. Karena cinta. Karena cinta. Cinta Berarti aspek romantika. Cinta itu kemudian dibungkus dengan satu kepentingan pekerjaan. Oke. Jadi sebenarnya saya masuk ke Kalimantan Barat itu di tahun 2008. 2008 ya. Nah, 2008 itu kebetulan saya kan alumni Instiper. Saya adalah kader perkebunan Di Jogja ya. Di Bang Jogja. kuliahnya dulu di Jogja. Saya dulu kuliahnya di Jogja. Jadi kader perkebunan kan tentunya kan kembalinya ke kebun. Jadi saya bekerja di perkebunan kelapa sawit. Nah, kebetulan juga calon istri saya waktu itu orang Kalimantan Barat. Jadi saya berusaha untuk mendekat. Jadi waktu itu pertama kali saya itu 2008 itu saya di Kabupaten Bengkayang waktu itu. Di Sanggauledo. Masih Kalimantan Barat. Masih Kalimantan Barat. Nah, kemudian 2012
saya dimutasi atas permintaan sendiri karena kebetulan istri saya juga dapat amanah dari negara untuk bekerja dan bertugas di Kabupaten Ketapang. Jadi saya Istri abang ASN ya? ya PNS. PNS ya. Nah, jadi istri PNS. Jadi saya minta ke pimpinan untuk bisa dimutasi ke Kalimantan, ke Kabupaten Ketapang. Kabupaten Ketapang. Dan kekhawatirannya itu kalau secara umum di Kalimantan Barat ini Kabupaten Ketapang tuh dibilang tuh benua kayong, artinya magicnya kuat. Orang bilang susah masyarakat di sana. Tapi kenyataannya sih sampai dengan sekarang ini kita malam ini berdiskusi, bercerita. Sampai malam ini pun kami fine saja. Itu artinya ternyata apa yang disampaikan oleh orang di luar sana itu sebenarnya dulu sih mungkin ya, tapi kan sekarang tidak. Oke, Bang, nanti tahan dulu karena nanti saya akan gali kenapa Abang bertahan selama 8 tahun di sini. Selain dua aspek tadi, pekerjaan dan juga romantika. Tapi pasti ada aspek lain kan soalnya. Siap. Lalu Abang sendiri nih, cerita awalnya gimana? Karena Abang saya ini ya untuk teman-teman yang Katolik pasti tahu ini ya mantan prater kan. Silakan cerita dulu. Oke. 2013 saya keluar seminari. Saya dulu kan seminari ya. Sebenarnya malu saya ceritakan itu. Dulu saya di Jayapura, di STFT Pajarpinnya Jayapura. Oke, di Jayapura. Kemudian 2013 saya keluar dan singgah sebentar di STFT Malang. Kemudian salah satu program waktu itu yaitu kita harus praktek ya 2 semester untuk menjadi seorang guru kan. Dan kemudian saya ke Skadau, tepatnya di Sungai Ayak waktu itu. Saya 1 tahun 2 semester saya di situ dan kemudian saya balik ke Malang untuk melanjutkan selesai kuliah 2014 dan 2015 saya selesai. Dan kemudian karena relasi saya bagus dengan masyarakat setempat dan juga orang-orang di Skadau, dan kemudian 2015 saya kembali itu di Skadau, dan 2016 awal 2016 saya diminta ke Sandai, di Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang ini menjadi seorang guru agama Katolik di SMP 1. 2016. Kemudian setelah itu 2017 saya menikah di Flores. Tapi ini Mike orang mana nih? Itu orang Jawa. Jadi Abang Kaiman tadi Mike tuanya orang asli sini ya? Pontianak. Orang Pontianak. Oke, lalu saya orang Jawa, Jawa Timur. Oke, jadi kita ini tulang rusuknya ini di luar pulau semua ya. Patah ini. Jadi itu. Kemudian istri saya setelah saya menikah 2017, istri saya ikut ke Sandai, dan kemudian 2018 akhir ikut tes CPNS dan istri lolos, dan 2019 awal dapat SK dia pindah di Ketapang ya. Ketapang. Dan saya pun nyusul 2020, rasa LDR tuh memang agak berat sih. Berat ya itu saya. Sehingga susah yang sendiri ya. Hampir 2 tahun saya sendiri dan Ketapang Sandai itu agak capek juga sih. Akhirnya saya memutuskan untuk pindah ke Ketapang. Ini sudah 1 tahun yang saya di sini dan ketemu dengan Bang Kaiman juga setahun. Ternyata saya punya kakak laki-laki, punya saudara sendiri di sini. Oke, jadi Bang Jack ini dia guru agama Katolik di sini, dan kemarin baru lolos ya di D3K. Dan abang saya ini dia memang banyak pengalaman ya di perusahaan juga, pernah sebagai posisi terakhir di manajer, dan saat ini juga dia sebagai pengajar di salah satu kampus di Ketapang. Jadi kita orang NTT tidak hanya misalnya bekerja di perusahaan lalu menjadi karyawan di sini, tapi ada juga yang mengabdi sebagai pendidik. Nah, Abang Kaiman, kenapa abang betah di sini, Bang? Sudah 8 tahun. Ini dia menariknya tuh itu. Kenapa? Kalau betah sudah 8 tahun saya di sini, ini sesungguhnya masyarakat Ketapang pada umumnya itu sangat terbuka. Ya, masyarakat yang betul-betul terbuka dengan pendatang. Mungkin Kalimantan secara keseluruhan ya. Kalimantan secara keseluruhan. Jadi bagi kawan-kawan yang mencoba berkarya di Kalimantan itu jangan takut. Artinya masyarakat Kalimantan ini sangat luar biasa, sangat terbuka terhadap pendatang.
Nah, tapi tentunya kita juga sebagai pendatang harus pandai-pandai Iya, membawa diri. beradaptasi lah. Pandai-pandai beradaptasi. Kita mesti harus menjaga, istilahnya orang bilang, di mana Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, jadi waktu saya di mana di perusahaan kebun, tentunya kan kalau perusahaan kebun itu kan di daerah gunung, daerah hulu kalau masih bilang. Artinya secara kultural pun tidak jauh berbeda dengan apa yang kultur yang kami di Flores, di Manggarai khususnya. Ya, karena masyarakat Dayak di Kalimantan ini kan sesungguhnya yang terbagi dua suku saja, dua suku besar, itu Dayak dan Melayu. Nah, jadi apa ya, dari segi makanan pun demikian sama saja makanannya, tidak ada beda jauh. Kemudian penerimaan masyarakatnya sangat luar biasa, mereka sangat menghargai kita, apa ya, sebagai pendatang kita dihargai. Karena kalau secara umum orang-orang NTT juga sangat menghargai tamu, makanya sehingga orang NTT dimanapun selalu diterima. Iya, tidak pernah ada masalah. Kalaupun ada masalah terhadap orang NTT itu karena memang orang-orang NTT itu selalu ditekan. Dan itu akhirnya kemudian melakukan perlawanan. Tapi secara khusus di Kalimantan Barat, secara umum di Kalimantan Barat, secara khususnya di Ketapang, Ya. luar biasa penerimaan orang masyarakat itu terhadap kita sebagai orang NTT. Perantau. Nah, jadi 8 tahun itu tidak terasa benar. Tidak terasa seperti tadi dibilang oleh saudara saya Pak Krainjek. Saya juga dulunya berjauhan sama istri. Akhirnya kemudian saya putuskan untuk berkarya di kota saja. Ya, walaupun memang agak berat karena kita sudah menyatu dengan orang-orang Hulu, orang-orang Dayak. Luar biasa penerimaan mereka terhadap kita. Ya, artinya kita semua warga NTT jangan berkecil hati. Artinya kita semua bisa berkarya di mana saja. Ya, dengan semua kemampuan yang kita miliki. Jadi seperti itu. Oke. Kalau dari Abang Jack sendiri, Bang, maksudnya kenapa bertahan? Apakah itu karena memang aspek pekerjaan atau memang gimana? Sudah rasa nyaman di sini atau gimana? Saya melihatnya mungkin jalan hidup ya. Jalan hidup, oke. Kemudian dulu kan tidak berpikir bahwa saya harus ke Ketapang, Iya. di Kalimantan ya, karena merantau sejak lama di Papua, di Jayapura khususnya, kemudian sempat singgah di Jawa dan kemudian ada di sini. Saya melihat pertama itu ketika saya di Ketapang ya, di Sandai, penerimaan masyarakat Ketapang itu luar biasa ya, khususnya masyarakat Dayak ya, yang karena saya itu lebih banyak dengan mereka karena saya juga aktivis di gereja ya. Sebagai guru agama Katolik, juga sebagai katekis, yang dimana saya hampir setiap minggu pergi pelayanan di setiap stasiun gitu, kampung. Kalau Bang Kaiman ini kan alumni pondok ya. Karena tahu di pondok. Jadi kalau saya karena semangat saya tadi pelayanan ke kampung-kampung itu, dan saya melihat bahwa penerimaan masyarakat Ketapang khususnya suku Dayak di sini sangat luar biasa, dan kita tidak pernah yang namanya seperti yang Bang Kaiman sampaikan tadi, ada pertengkaran, ada percecokan, semua baik adanya. Dan kemudian kenapa sampai betah? Saya melihat bahwa ini sudah rumah sendiri gitu. Iya. Nah, karena rasa nyaman, punya banyak saudara selain sesama NTT dan juga saudara-saudara yang di luar NTT, yang dimana kita hari-harinya berkumpul bersama, bercerita bersama. Dan dari segi lain juga, dari segi budaya ya, saya melihat segi budaya orang Kalimantan khususnya di Ketapang dan juga mereka saudara kita yang dari suku Dayak itu hampir sama dengan budaya-budaya kita dari Flores, ya. makan daging babi sama ya kan? Kemudian juga ritual adatnya juga hampir sama. Dari pakaian pun pakaian sama. Basisnya hitam. Benar. Dan ada ikat kepala juga kan, sama. Dan ngarak juga sama. Ini namanya Sopi. Iya, Sopi. Bakar menyala. Dan hal itulah yang menyatu, dan itu yang membuat rasa betah
sudah hampir berapa tahun ini baru 1 kali pulang kemarin, dan di kampung cuma 1 minggu sih, dan merasa bahwa ini adalah rumah kita gitu. Karena penerimaan mereka baik dari masyarakat adat dan juga pemerintah menerima kita di sini itu luar biasa. Tidak ada perbedaan, tidak ada kotak-mengotak, artinya mereka menerima kita dengan sungguh-sungguh. Dan itu tadi kembali kepada pembawaan diri kita. Kalau diri kita membawa diri dengan baik, kita menunjukkan identitas kita sebagai orang NTT yang baik, dan juga kita menunjukkan kebaikan kita, kemudian keakraban kita dengan mereka, pasti kita diterima baik. Tetapi kalau kita muncul dengan arogansi, kemudian kesombongan, dan Itu di mana saja pasti itu orang ditolak. biasa, ya. Di mana pun ditolak, pasti orang itu kan. Tapi kalau kita datang, karena satu kalimat yang menjadi apa ya, kelekatan dalam diri saya, kita jadilah pendatang yang bermartabat. Jadilah pendatang yang bermartabat, artinya kita mau jadi, kita dihargai oleh orang ya tergantung pembawaan diri kita. Oke,